Kita hadis Riyadhus Shalihin bab pertama babul fadl dhafatil muslimin wal amilin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wasbiru nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Shadaqallahu adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babu fadli dha'fatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Sedih. Babu hadha babu fadli dha'fatil muslimina, yakni fi bayani fadli dha'fatil muslimina. Ini adalah sebuah bab di dalam menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang kaum muslimin. Wal fuqara, dan keutamaan daripada orang-orang yang fakir. Wal khamilina, dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan keutamaan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kacamata kita, orang fakir, orang miskin itu orang yang punya kelebihan atau orang yang punya kekurangan? Menurut pandangan kita nih, kekurangan apa kelebihan? Orang yang hina apa orang yang mulia? Menurut pandangan dan kacamata kita, orang yang manusia, kefakiran, kemiskinan, betul ya, itu adalah sesuatu yang hina. Makanya tidak ada orang yang mau apa? Miskin. Gak ada yang mau miskin. Gak ada orang yang mau fakir. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka tidak tahu tentang kelebihan, keutamaan orang-orang yang fakir itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang yang mulia itu di hadapan Allah adalah orang-orang yang mulia. Orang fakir itu di hadapan Allah adalah orang yang mulia. Makanya Nabi pernah berdoa, ya, minta sama Allah agar Nabi dijadikan orang yang miskin, bahkan dimatikan dalam keadaan miskin dan juga dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu kalau kita amalin tuh doa kayaknya dikabulin. Kalau kita amalin insya Allah kayak
kemiskinan itu menurut kacamata kita ini adalah hina. Betul ya? Menurut pandangan manusia sesuatu yang tidak jelek. Kata Nabi, al-faqru azyanu 'alal mu'min fil izaril hasani 'alal khadril farasi. Jadi kata Nabi, al-faqru sayyidun indan nas. Kefakiran itu jelek menurut pandangan manusia. Wa zainun indallahi yaumil qiyamah. Sementara bagus miskin itu menurut pandangan Allah di hari kiamat. Bahkan dalam satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan hadis. Kata Nabi, akhirul anbiya dukhulal jannah. Nabi Rasul yang paling terakhir masuk surga. Nabi Rasul yang terakhir masuk surga. Siapa dia? Sulaiman bin Daud alaihi salam. 5 kali mulki. Jadi kan Nabi yang terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling terakhir. Kenapa dia terakhir masuk surga? Hisabnya lama karena duitnya banyak. Sementara kata Nabi, yang umatku itu yang paling terakhir masuk surga itu katanya, wa akhiru ashabi dukhulal jannah. Adapun sahabatku yang paling terakhir masuk surga. Sahabatnya yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf paling terakhir. Lihat di ghinahu, karena memang dia orang yang paling terkaya. Nabi yang paling terakhir masuk surga Nabi Sulaiman karena kekayaan. Sahabat Nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga Abdurrahman bin Auf karena dia orang sahabat yang paling kaya. Terakhir itu. Kalau dengar hadis ini pengen kaya, pengen miskin. Ya Allah. Kenapa? Ya itu tadi dihisabnya banyak. Abdurrahman bin Auf ketika dikabarkan begitu nangis berhari-hari dan menangis. Akhirnya hartanya itu semuanya disedekahkan. Bahkan pada saat itu terjadi satu hama panen kurma semuanya rusak busuk. Semua kurma di Madinah itu semuanya kena hama jadi busuk. Jadi nggak ada yang laku, jualin apa? Kurmanya ini nggak ada yang laku. Akhirnya sama Abdurrahman bin Auf dibelilah itu semua yang busuk semua dengan harga yang 2 kali lipat. Sebagaimana harga lazimnya di harga yang normal, paham maksudnya? Jadi itu harga yang normal misalnya berapa? Sekilonya itu 60 real. 60 real itu taruhlah 100 ribu misalnya. Gitu ya. Misalnya 100 ribu di 1 kilo. Nah sekarang itu yang bagus. Sekarang yang busuk. Ini ternyata semua orang di Madinah kebun korma semuanya pada busuk karena hama. Dia mau jual nih yang punya kebun korma, jual ke tengkulak, jual ke pasar, laku nggak kira-kira? Nggak ada yang laku karena rusak semuanya, karena busuk. Tapi justru Abdurrahman bin Auf dia beli itu semuanya. Bukan 100 ribu, kalau 100 ribu kan yang ini, yang normal, yang bagus, malah justru 2 kali lipat, 200 ribu dibeli. 200 ribu banyak. Kira-kira yang punya kebun korma senang apa lagi?
dia senang ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf luar biasa, dia pengen colongnya, dia pengen sedekah itu semua. Dibeli lah sama dia. Jadi korma busuknya banyak kan? Dengan harapan dia bisa bersedekah mata supaya habis saja. Karena dia takut masuk surganya lama. Ternyata ada berita di Persia, ada satu kerajaan yang sedang menderita penyakit pandemi. Semuanya menular dan tidak ada obat yang bisa mengobati kecuali korma busuk. Paham nggak maksudnya? Jadi obat itu korma busuk. Benar lagi itu di Madinah semua kormanya. Akhirnya datanglah itu Raja Persia, diborongin dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya kaya. Kata Abdurrahman bin Auf, mau jual supaya kau miskin. Enggak tahunya apa? Malah tambah kaya lagi, punya lagi dia gimana? Itulah para sahabat itu seperti itu. Karena memang sedekah yang kita keluarkan itu ada jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Mana qasaradun min shadaqatin bal yasdaq bal yasdaq bal yasdaq. 3 kali Rasulullah memberikan jaminan. Mana qasaradun min shadaqatin, tidaklah berkurang itu harta yang kamu keluarkan untuk bersedekah. Maksudnya tidak akan pernah berkurang harta yang kamu keluarkan untuk bersedekah, bal yasdaq, bahkan bertambah dan bertambah. Ini asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya apa? Ayat. Paham tak? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau sebab-sebab turunnya hadis itu bukan asbabun nuzul tapi asbabul wurud. Itu hadis yang tadi itu sebab-sebabnya turunnya itu riwayat menceritakan tentang itu. Jadi Nabi pernah didatengin sama tukang pinta-pinta di rumah Nabi. Pada saat itu Nabi kebetulan tidak lagi punya makanan, tidak lagi punya uang. Jadi di rumah Nabi pernah tidak ada makanan, pernah tidak ada uang. Di rumah seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ternyata di dalam rumahnya, dalam hidup dan kehidupannya itu pernah mengalami itu, tidak punya makanan, tidak punya uang dan lain sebagainya. Kita sesusah-susahnya kita, makanan ada? Hah? Duit? Biar kagak punya duit juga merokok. Nabi pernah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kalau udah kayak begitu lah. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, tiba-tiba ada pengemis, Assalamualaikum, ya Rasulullah, apakah ada rezeki kami di rumah ini? Kami beserta istri dan anak-anak kami sudah beberapa hari tidak makan. Apakah ada rezeki kami di sini, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, oh iya baik, sebentar. Tanya ke Siti Aisyah, makanan nggak ada, semua nggak ada. Dia buka laci duit, nggak. Akhirnya apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ambil, buka lemari, ambil jubahnya Nabi Muhammad. Diambil jubahnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi keluar. Kata Nabi, kalau bahasa kita, maafin, kebetulan di rumah lagi nggak ada makanan. Duit juga lagi gak ada, tapi ini ada nih, baju saya, ada jubah saya. Mudah-mudahan mungkin engkau bisa jual dan bisa dapat ada uang yang bisa kamu berikan buat makan. Ini baju.
Ini baju engkau ya Rasulullah buat saya. Iya ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Senang banget dia dapat apa? Dapat baju dari Rasulullah. Wah dia jangan, dia bingung itu jual apa enggak. Karena saking senangnya mendapatkan sesuatu barang dari Rasulullah. Karena dia butuh duit, jadi mau nggak mau nih duit bajunya dia main. Wah enggak, saya harus, karena istri saya belum makan, anak-anak saya sudah belum makan beberapa hari. Akhirnya dengan terpaksa lah dia datang ke pasar. Kemudian pada saat di pasar, kemudian dia teriak, ya masyarakat Quraisy, kaum Quraisy, semuanya kumpul. Ini ada baju saya baru saja dikasih hadiah oleh Rasulullah. Ini bajunya Rasulullah. Saya butuh uang. Saya tadi dikasih oleh Rasulullah, saya dikasih hadiah oleh Rasulullah. Dan saya minta izin untuk dijual dan saya mau jual sekarang. Adakah di antara kalian yang mau beli baju ini? Baju Rasulullah. Semua orang lihat itu, memang dia yakin bahwa itu bajunya siapa? Karena baju itu sering dipakai oleh Rasulullah. Kamu mencuri enggak? Kamu, saya dikasih hadiah. Baru saja saya datang. Kamu boleh datang ke rumah Rasulullah tanya, ini aku dikasih hadiah. Oh kalau begitu saya mau beli. Ternyata yang beli itu banyak yang pengen. Karena banyak yang pengen, ini tukang minta-minta pintar. Waduh, karena banyak begini dan saya lelang. Siapa di antara kalian yang mau beli baju ini dengan harga yang paling tinggi? Aku jual kepada dia. Gitu. Ternyata di antara yang di situ ada yang dengar tuh suara pengemis menjual bajunya Rasulullah. Seorang pedagang yang kaya, yang dengar ada yang, tapi dia matanya buta. Kemudian dipanggil lagi tuh budaknya dia. Kamu dengar nggak tadi ada yang mau jual baju Rasulullah? Iya Tuhan. Kalau memang benar kamu datang ke sana coba, benar nggak bajunya dia? Dia mencuri atau apa? Kalau memang itu dia dari yang dia beli. Nah tadi dia lelang cari dia. Kalau ada perlu beli yang paling tertinggi harganya, kamu beli dia. Ini uangnya. Kalau kamu bisa dapatkan itu, kamu beli dengan harga yang tinggi, kamu dapatkan itu baju Rasulullah buat saya janji, saya akan bebaskan kamu dari budak. Kamu akan jadi orang merdeka. Begitu. Akhirnya budak ini punya. Ternyata singkat cerita terbelilah sama dia. Maka dilaporkanlah kepada sang tuan, ini sudah saya beli dengan harga yang paling tertinggi di antara semuanya. Jadi akhirnya kita dapat, wah ini bajunya Rasulullah dan ini benar bajunya Rasulullah. Saya sering lihat Rasulullah pakai baju ini, kata sang budak. Terima kasih, alhamdulillah engkau telah mendapatkan baju ini, engkau telah bisa beli. Sebagaimana aku janji, kalau kamu dapat kamu bebas. Jadi apa? Bebasin budak itu mahal, itu ibadah yang luar biasa. Amal yang luar biasa di zaman ini, ya, membebaskan budak menjadi orang yang merdeka, masya Allah. Budak itu harganya seharga 2 ekor onta, ya, seharga 2 ekor onta. 2 ekor onta itu 80 juta lah kurang. Satu orang apa? Budak merdeka. Tapi dia bilang, kata yang buta ini, kamu sudah merdeka sekarang, tapi aku minta tolong untuk yang terakhir, antarkan aku pulang. Karena aku biasa kau antarkan budak itu, karena dia makannya apa? Buta. Maka pulang lagi. Sampai di rumah, kemudian dia bilang masih di bajunya Rasulullah ini gitu dan lain sebagainya. Malam-malam dia bangun sembahyang. Ketika dia bangun, dia berdoa. Dia bawa bajunya Rasulullah dalam doanya itu, ya Allah, aku belum pernah melihat wajah kekasihmu Rasulullah. Aku hanya bisa mendengar orang bercerita tentang indah dan eloknya wajah Rasulullah. Aku belum pernah lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah karena mata saya buta. Kali ini aku mendapatkan baju daripada baju Rasulullah. Maka diusap wajahnya itu dengan bajunya Rasulullah. Dan dia meminta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan daripada baju ini, Engkau izinkan aku bisa untuk melihat wajah
dari sang pemilik baju ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia buka pintu, mudah-mudahan dengan itu dia bisa melihat yang punya baju. Maksudnya siapa? Rasulullah. Udah, habis itu dia tidur. Ketika dia tidur, bangun tidur, Allah kabulkan doanya. Bisa apa? Bisa melihat. Kelihatan itu semua, istrinya, anaknya, rumahnya, semua. Masya Allah, bersyukur banget. Ya, berkat itu diusap itu wajibnya. Nah, akhirnya udah habis pagi sholat duha, berangkatlah dia ke rumah Rasulullah. Dibawalah itu bajunya Rasulullah, dimasukin plastik, kemudian diletakkan ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah. Ketika sampai di rumah Rasulullah, karena Rasulullah tahu dia ini makannya apa. Kamu masih apa kesini, kata Rasulullah? Sendiri, nggak ada yang mengantar kamu. Bagaimana bisa kamu datang ke sini? Bukankah kamu mata kamu tidak melihat? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa bisa sekarang disampaikan? Kalau memang kau izinkan, boleh nggak aku bercerita? Boleh diceritain aku. Kemudian diceritain, sebelum diceritain Rasulullah nanya, itu apa yang dibawa? Diserahin. Kata Nabi, nah ini baju gua ini, kalau kata kita, ini baju saya, dari mana kamu dapatkan baju ini? Kalau memang kau izinkan, saya boleh cerita, ya Rasul, silakan ceritalah dia. Jadi ada tukang minta-minta melelang baju engkau, katanya dia dapat hadiah dari engkau, ini itu dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya bisa membeli, saya suruh budak saya suruh beli itu. Dan saya janji ya Rasulullah, kalau dia bisa beli, saya merdekakan dia, budak saya itu. Sekarang dia sudah dapatkan beli bajunya dan dia sudah saya bebaskan, jadi merdeka. Nah sekarang saya sudah bisa. Kemudian saya minta dengan kepada Allah, saya usap ini dengan baju ini. Kemudian saya bermohon supaya saya bisa melihat orang yang mempunyai baju ini, yaitu engkau. Alhamdulillah tadi pagi setelah bangun tidur, mataku bisa melihat semuanya sekarang. Berkat daripada aku mohon kepada Allah dengan baju ini. Nah sekarang baju ini aku kembalikan lagi kepada Masya Allah. Ya, jadi bajunya itu dia main senyum kan? Bahkan katanya sampai orang dari sini kelihatan tuh giginya Nabi saking ketawanya gitu. Ya, kata Nabi, benar cerita kamu seperti itu. Dipanggillah Siti Aisyah. Yang Aisyah, mana qasamakum min sadaqatin balyasta. Keluar tuh hadis. Jadi orang yang bersedekah itu ya tidak akan mengurangi hartanya, bahkan apa? Bertambah. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Nah, masih ingat kamu ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, kemudian dia meminta rezeki, kita tidak ada makanan, tidak ada uang. Iya. Kemudian aku izin kau untuk bisa memberikan kepada dia baju itu. Iya. Ternyata baju ini jual. Ya. Nah, sedekah yang kita keluarkan dengan baju ini ternyata dengan sebab sedekah bisa mengkayakan orang miskin, bisa memerdekakan seorang budak, bisa memperlihatkan orang yang matanya buta, dan ternyata sedekahnya kembali lagi kepada kita. Gara-gara sedekah yang kita keluarkan, ada orang miskin jadi kaya. Siapa? Tukang minta-minta. Yang tadinya kagak punya duit jadi punya duit gara-gara jual. Gara-gara sedekahnya itu juga, baju itu juga, yang budak bisa jadi merdeka. Yang matanya buta bisa jadi, dan ternyata bajunya itu kembali kepada yang siapa? Yang buta. Itulah sedekah. Ya. Nah, bab ini mencoba memberikan gambaran bahwa kasat mata menurut kita orang fakir, orang lemah itu adalah zain innal insan, adalah sesuatu yang jelek bagi manusia. Kemiskinan itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang hina. Makanya tidak ada manusia yang pengen
yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia. Ada dua hal yang manusia tidak akan mau dibenci dia berdua hal ini. Apa? Yakrahul mauta. Yang pertama, manusia benci kepada kematian. Manusia benci kematian. Gak ada yang suka sama kematian, siapapun dia. Makanya kalau dia berdoa selalu mintanya panjang umur. Itu yang dia minta, karena dia nggak mau kematian itu. Kalau seandainya ada yang jual pil anti mati, kira-kira beli apa lagi itu? Satu, manusia benci kepada kematian. Wa yakrahu qillatal mal. Dan yang kedua, manusia benci, manusia tidak suka qillatal mal, miskin. Sedikit harta, nggak mau nih. Pengennya kalau doa aja, kalau minta rezeki selalu Allahumma zukna rizqan kasiran halalan thayyiban mubarakan fi. Masya Allah. Itu yang kita minta. Nah, menurut kita kemiskinan adalah sesuatu yang hina. Tapi di bab ini Syekhul Islam Muhyiddin Yahya Ibnu Salafi An-Nawawi, beliau memberikan sebuah bab, satu bab khusus tentang fadli du'afatil muslim. Satu bab yang menjelaskan tentang kelebihan, keutamaan orang yang lemah, orang muslim yang lemah. Wal fuqara, dijelaskan tentang kelebihan orang-orang fakir di sisi Allah. Artinya, andai kata ada di antara kita menjadi orang yang lemah, orang yang du'afa, orang yang fakir, orang yang miskin, jangan berkecil hati. Karena kemiskinan kita, kelemahan kita, kefakiran kita, insya Allah hina mungkin di mata manusia, tapi bisa jadi orang itu mulia di hadapan Allah. Paham maksudnya? Terus supaya kita jangan putus asa, jangan kenal. Gitu. Kalau kita ini jadi orang yang apa? Miskin, fakir. Ini ngomong-ngomong kita kaya atau miskin? Halo? Emang orang kaya gimana? Emang kalau orang kaya itu gimana sih? Laisal ghina an kasratil awar. Ini kata Nabi ini, laisal ghina an kasratil awar, walakinal ghina ghinan nafsi. Yang namanya orang kaya itu, kata Nabi, laisal ghina, tidaklah disebut kaya itu an kasratil awar, karena banyaknya harta. Bukan. Orang itu dikatakan kaya bukan karena banyak harta, karena tinggi jabatan dan kedudukan, karena mewah rumah dan lain sebagainya. Walakin al-ghina, akan tetapi orang kaya itu menurut pandangan Rasulullah, ghinan nafsi, adalah kaya apanya? Jiwa. Gitu. Jadi orang kaya itu. Nah, di bab ini dikhususkan oleh Imam Nawawi, subhanallah. Karena kaya miskin ini sunatullah. Ini hukum Allah. Allah itu selalu menciptakan itu saling pasang, berpasangan. Allah kan gak ciptakan malam doang, tapi Allah ciptain apa? Siang. Ada malam, ada siang. Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada surga, ada neraka. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini saling pasang berpasangan. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, andai kata kita mengalami hal yang seperti itu, Imam Nawawi mencoba diangkat ini hadis-hadis
yang berkaitan tentang itu. Jangan kecil hati jadi miskin. Orang miskin bisa jadi orang mulia di sisi Allah. Makanya susun nih hadis-hadisnya. Paham gak maksudnya nih? Inilah satu bab yang disebut fadil dhafatil muslimin. Bab yang di dalamnya menjelaskan tentang dhafatil fadli dhafatil muslimin, kelebihan orang-orang yang du'afa, kelebihan fuqara, kelebihan orang-orang yang lemah. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhu. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah bilang wasbir nafsaka, sabarkanlah oleh engkau. Hei manusia, sabarlah olehmu dengan keadaan yang engkau dapati, dengan kondisi keadaan yang engkau alami, sabarlah. Ya, dengan kesusahan, dengan kekurangan yang engkau alami, maka bersabarlah dirimu itu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama siapa? Bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang selalu berdoa dan bermohon kepada Allah, kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi, di waktu pagi maupun di waktu sore. Bergabunglah kamu, sabarlah kamu dengan keadaan. Tenangkan dirimu, jangan engkau gundah dan gulana, jangan engkau menjadi stres dengan keadaan kemiskinan atau kefakiran. Maka berkumpullah kamu bersama orang-orang yang selalu mengingat aku, berzikir kepadaku, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Kenapa disuruh berzikir, berkumpul sama mereka? Karena Allah pernah memberikan jaminan, orang yang selalu dekat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka orang itu akan diberikan ketenteraman dan ketenangan hatinya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir dan mengingat kepada Allah, maka hatimu akan menjadi apa? Tenang. Orang kalau udah miskin, orang lagi nggak punya, sabarkan Allah, sabarkan diri, kuatkan, kokohkan. Jangan sampai engkau goyah, jangan sampai engkau berbuat hal-hal yang ini karena susah makan, susah, akhirnya kamu mencuri, kamu menyolong, kamu berbuat ini. Dan sabar dan tenangkan hatimu, kesabaran itu. Dengan apa? Bergaulah kamu dengan orang-orang yang selalu berzikir, karena orang-orang yang berzikir seperti itu, ya, mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah. Yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Mereka tidak ada yang mereka lakukan dengan zikirnya kecuali adalah mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la ta'du aynaka anhum. Jangan kamu berpaling dari mereka. Kalau kamu berpaling dengan orang yang dekat kepada Allah, kalau kamu berpaling dengan orang-orang yang selalu berzikir, kamu hindarkan mereka, maka kamu akan menjadi stres, hidupmu gak akan tenang. Paham gak maksudnya? Jadi mereka disuruh nih, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang kondisinya tidak mengenakan dia, kuatkan imanmu, tenangkan jiwamu. Bagaimana cara menenangkan jiwanya? Bagaimana supaya menang? Maka bergaullah kamu dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Paham maksudnya itu? Jangan kau hindarkan mereka, sebab kalau kau hindarkan mereka, malah nanti hati akan menjadi gundah dan gulana, bahkan menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Masya Allah. Nah, itu kuncinya. Ya, makanya sabar ini adalah merupakan salah satu sifat di antara sifat ciri daripada orang yang beriman. Ya, Rasulullah, terus hadisnya kita lewatin, ajaban min amril mu'min. Kata Nabi, mengagumkan sekali urusannya orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu Nabi bangga, Nabi salut, Nabi kagum sama mereka. Kenapa? Inna amrohu kullahu li khairin. Karena yang namanya urusan orang-orang yang beriman semuanya baik.
Makanya Nabi bilang falaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, tidak akan ada yang mampu mempunyai sifat seperti itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Orang yang beriman kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, syukur itu baik. Orang yang beriman kalau dia mendapatkan kesusahan, kesulitan dalam hidupnya, dia sabar, dan sabar itu baik menurut dia. Jadi orang beriman itu selalu baik keadaannya, nggak pernah mengalami jelek hidup itu. Dia selalu berpositif tinggi. Masya Allah. Ya, berat yang kayak begitu. Kayaknya mau model kayak kita udah mampu belum? Kita belum mampu. Kita hanya yang baik itu yang enakin kita aja, betul ya? Yang nggak enakin baik ya? Enggak. Kita pengennya sehat, nggak pernah mau apa. Sebab karena sakit ini baik apa jelek? Menurut kita ini kan pengennya sehat apa sakit? Kenapa kita nggak mau sakit? Karena menurut kita sakit itu bagus apa jelek? Karena sakit itu jelek, makanya jangan ada yang mau sakit. Lalu kita selalu berharap semuanya sehat. Kalau kita sehat semua, terus semuanya sehat, kita zalim. Kita zalim. Kenapa? Karena kita telah menzalimkan orang lain. Dengan sehatnya semua itu, ada yang menderita nggak? Halo? Ada yang menderita nggak? Siapa? Dokter. Rumah sakit. Saya nggak bisa bayangin 5 bulan nggak ada yang sakit. Kira-kira dokter bagaimana? Ada pemasukan nggak? Nggak ada pemasukan. Sepi tuh rumah sakit. Susah dia mau bayarin sekolah anak, susah mau makan susah karena nggak ada pemasukan. Akhirnya mau nggak mau dia berbangun 2 malam, dia bertahajud kepada Allah. Dia berdoa dan bermohon, nangis. Kira-kira doa dokter apa? Kira-kira dokter doanya apa kira-kira? Ya Allah, itu yang ngaji malam Selasa berbulan. Ya Allah, berarti zalim kita. Itu dokter tuh begitu doanya kalau tahajud. Bagaimana yang tukang mandiin? Kira-kira doanya bagaimana doanya sih? Jadi likulli syai'in hikmah. Mau bagus, mau jelek semuanya baik. Seharusnya benar kita pengen sehat. Tapi berapa banyak orang yang ketika diberikan sehat lupa sama Allah. Berapa banyak ketika dia sehat kagak pernah datang ke masjid, gak pernah berzikir ke mulutnya, enggak pernah sombong dengan kesehatannya, agak pernah dia datang. Akhirnya Allah sedikit dikasih tuh sakit sama Allah, baru tuh mulut zikir. Dulu mah kagak pernah, pas sakit baru astagfirullah, astagfirullah. Istighfar gak? Ada nggak yang begitu kira-kira? Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, nangis lagi. Astagfirullahaladzim, tuh kita begitu. Dulu lagi sehat boro-boro mau datang ke masjid, mau datang ke musola. Pas dikasih sakit baru dia paksain pakai tongkat, pelan-pelan jalan. Betul ya? Berarti kalau begitu sakitnya bawa nikmat nggak kalau begitu? Makanya Allah kasih dunia itu. Kenapa? Karena kita selalu seuzon mulu
emping. Takut nggak? Iya, takut apa? Makan daging? Oh kita tahu. Kita bosan tuh lagi. Kalau boleh ini, kenapa? Karena hati kita kotor, selalu suzon, selalu berprasangka jelek mau. Coba kita lihat, apa gini hari monyet. Ada nggak monyet yang stroke? Ada nggak monyet yang kolesterol? Ada nggak monyet yang kena asam urat? Kali kita bener-bener gitu. Kenapa? Karena dia hatinya bersih binatang itu. Nggak ada seuzon kepada Allah. Dia menyatakan semua yang diciptakan Allah banyak manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Semua punya nilai. Likulli syai'in hikmah. Semua punya hikmah. Nggak ada yang jelek. Boleh kita, emang kecuali makannya 1 toples setengah. Makan emping 1 toples setengah. Kalau di asam urat, pantas kan? Pantas, ya nggak boleh yang berlebihan. Kita udah mau suzon dulu. Biar emping takut, biar kambing takut. Ini takut kalau semua. Akhirnya tempe, akhirnya sedep juga. Habis kesel pagi tempe, siang tempe mulu. Darah tinggi akhirnya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu sabar di situ. Kata Allah, wasbir nafsaka. Buat kamu orang-orang yang miskin, buat orang-orang yang kondisinya lemah, baik kamu orang-orang fakir, wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu, sabarkan jiwamu. Kamu jangan putus asa, kamu jangan rendah diri dengan jangan merasa hina. Sabarkan dirimu. Lalu bagaimana caranya? Bergaulah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Berkumpullah kamu dengan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Berkumpullah kamu dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kalau kamu kumpul sama mereka, maka Allah akan kata Allah, maka aku akan berikan ketenangan dalam dirimu. Kamu gak akan gelisah, kamu gak akan susah. Hatimu akan tenang, kamu akan menerima apa saja yang kamu berikan. Tuh, disuruh tuh orang-orang yang miskin kumpul sama mereka. Makanya yang paling Allah benci siapa? Wal muta'aqqibul mustaqbil. Orang miskin yang sombong. Itu orang yang paling dibenci sama Allah. Orang miskin sombong. Sahabat nanya, kata sahabat, ya Rasulullah, kalau orang kaya sombong pantas. Ini yang kamu maksud orang miskin yang sombong itu yang bagaimana? Udah miskin, sombong. Siapa sebetulnya yang kamu maksud itu? Apa kata Nabi? Batarul haq. Orang miskin yang sombong itu udah susah hidupnya, udah miskin hidupnya, fakir, lemah dia, termasuk orang yang duafa, tapi dia tidak pernah mau ibadah kepada aku, kata Allah. Itu orang miskin yang apa? Sombong. Sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Dia mencuri, dia membunuh, dia merampok, gara-gara dia tak bergaul dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Paham tak maksudnya? Wasbir nafsaka, sabar kamu dengan kondisi yang miskin itu. Lalu bergaulah kamu dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kamu akan mendapatkan ketentraman. Insya Allah, tenang hati kita. Ya, kita mesti husnuzon sama Allah, sabar dan lain sebagainya. Itu yang membawa ketenangan. Malah justru itu akan membawa kaya hati kita. Insya wa an Harisa ibni Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawadin mustakbirin muttafaqun alaih. Kemudian
Kemudian hadis yang pertama dari bab tentang ini, ya, hadis ini disepakati kesahihannya, muttafaqun alaih. Disepakati hadis ini kesahihannya oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Harisah kepada Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Aku pernah mendengar, kata Harisah bin Wahab, Rasulullah pernah menyampaikan di antara kami para sahabat-sahabat, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Saudara-saudara, maukah kamu sekalian aku kabarkan, aku beritahu kepada kalian itu bi ahlil jannah, siapa itu yang termasuk penghuni surga? Maukah kalian semua aku kabarkan tentang penghuni surga itu siapa? Kemudian kullu dhaifin mutada'ifin, kata Nabi, orang-orang yang termasuk penduduk surga, penghuni surga itu kullu dhaifin, adalah semua orang-orang yang lemah, mutada'ifin, dan juga orang-orang yang lemah, mutada'ifin, dan dilemahkan, diremehkan, dihinakan dia. Udah lemah kemudian dihinakan. Emang udah begitunya kehidupannya, ya. Kita nih ada orang miskin, ada orang kaya, kira-kira enakan mana bergaulnya? Hah? Ini selalu kayak begitu. Makanya katanya mudah cari teman di meja makan, betul ya? Kata siapa itu? Itu dari teman di tempat yang begitu orang pada. Nah, kata Nabi gitu, banyak orang yang menghinakan orang-orang yang lemah. Di ini kan dibuang-buang itu di ini, masya Allah, nggak ada itu. Nah, begitu dah. Kita kalau lagi kita punya duit, siapa juga dekat sama kita, betul ya? Iya, mulutnya sudah berbusuran nih, la ilaha illallah. Benci lu nih, gitu. Nah, benci udah, semuanya segala macam. Lagi punya, coba deh kalau lagi susah. Ada yang begini, astagfirullah. Siapa penghuni surga itu? Dhaifin mutada'ifin, orang yang lemah dan yang dilemahkan, orang yang lemah yang dihina. Mereka itu gak ada yang mau bergaul. Siapa yang mau bergaul sama Uwais Al-Qarni? Gak ada yang mau bergaul sama Uwais Al-Qarni. Dihina, dicaci, dikata-kata yang gila, dikata segala macam. Uwais Al-Qarni itu, makanya dia itu mastur fi ahli dunya, walakin huwa mastur fi ahli jannah, fi ahli sama. Yang namanya Uwais Al-Qarni itu mastur, tertutup dia dengan orang-orang yang ada penduduk dunia itu. Gak ada yang mau bergaul sama dia, gak ada yang mau kenal sama dia, dijauhin. Mastur fi ahli dunya, walakin masbur fi ahli sama. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini masbur, sangat terkenal dia di kalangan ahlu sama. Para malaikat satu pun gak ada yang kenal sama Uwais Al-Qarni, semuanya kenal. Kalau di dunia gak ada yang kenal sama dia, tapi ahlu sama. Imam Nawawi pengarang kitab ini, di dalam kitab yang lain yang dikarang oleh beliau juga, yaitu Al-Azkar An-Nawawi, menceritakan di situ ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, kemudian heranlah semua penduduk, karena yang nyolatkan jenazah, yang ngurus jenazah itu hampir 70.000 orang semua. Semua pada bingung. Nah, kok banyak banget ini bayangin yang ngurusin. Itu siapa tuh? Gak ada yang dikenal sama dia. Ternyata itu semua adalah ahlu sama, para malaikat. Merasa sedih dengan wafatnya siapa? Uwais Al-Qarni. Kemudian dia pun berubah atas izin Allah.
ala suratil insan, dalam bentuk manusia untuk mengurus, menyolatkan dan menguburkan jenazahnya. Masya Allah. Di dunia ini. Nah, penduduk surga itu ditanya sama Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kamu sekalian aku kabari, aku ceritakan tentang penghuni surga itu? Kullu dhaifin mutadhaifin, mereka itu adalah orang-orang yang lemah, yang dijauhi, yang dihina. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau mereka berbuat baik kepada Allah, maka niscaya Allah akan muliakan dia. Tapi dengan catatan kalau mereka berbuat baik kepada Allah. Paham ya? Orang yang miskin udah dihinain, udah diremehin, tapi dia nggak pernah berkecil hati, tetap sholatnya dikerjain, tahajudnya dikerjain, ininya dikerjain. Nah, orang yang seperti itulah yang termasuk di ahlil jannah. Mereka adalah penghuni surga itu. Nabi ketika lagi pada saat lagi Isra Mi'raj diperlihatkan surga, ternyata yang paling banyak siapa? Itu dia orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, yang taat kepada Allah. Masya Allah. Nah, itu satu gambaran kata Nabi. Jadi orang yang miskin itu ternyata adalah mereka ini penghuni apa? Surga. Tapi dengan catatan lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yang dimana kemiskinannya, kesusahannya tidak membuat dia jauh kepada Allah, tapi malah justru membuat dia dekat kepada Allah. Paham maksudnya kan? Nah, kemudian Nabi bilang, ala ukhbirukum bi ahlin nar, apakah kalian mau aku kabarkan yang tentang penghuni neraka? Kalau tadi penghuni apa? Surga. Nah, Nabi bilang, maukah kamu sekalian aku kabarkan kepadamu, yaitu bi ahlin nar, penduduk neraka. Siapa mereka? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Insyaallah. Utul itu maknanya kasar. Orang yang kasar mulutnya, orang yang kasar akhlaknya, orang yang tidak pernah perhatian, tidak pernah peduli, itu menurut penghuni neraka. Orang yang kasar mulutnya, orang yang tidak pernah jaga lisannya, selalu fitnah orang, selalu mencerita, mencaci maki orang dan segala macam. Gitu. Dikit ngomong goblok. Tapi gara-gara goblok, podcast bisa jadi umur. Makanya sekarang banyak podcast pengen dikatain. Astagfirullahaladzim. Untuk utulin jawazin mustakbirin, orang yang kasar, orang yang keras akhlaknya, al-mustakbirin, dan juga orang-orang yang apa? Yang sombong. Itulah penduduk neraka di sana. Alhamdulillah. Jadi ketika neraka diciptakan, lamma khalaqallahu nar, ketika pertama kali Allah ciptakan neraka, faqala nar, maka berkata neraka, ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah Engkau jadikan aku menjadi neraka, buat siapakah neraka ini ya Allah? Buat siapa Engkau jadikan neraka tempat yang begini bau, tempat yang begini panas? Buat siapa Engkau jadikan aku menjadi neraka itu? Apa kata Allah? Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku jadikan engkau neraka adalah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Nauzubillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua undangan yang ingin perlu saya sampaikan. Yang pertama, undangan pertama tanggal 21 besok. Ya, tanggal 21 Desember hari Sabtu pagi, ya, pengajian bulanan bersama dengan Tuan Guru Profesor Kiai Haji Supramangun dan Habib Taufik Segar dan juga para ulama, para habaib lainnya. Insya Allah besok Sabtu bertempat di sekretariat Akuah di Bulungan, ya. Nah, biasa jam 8 kita akan terus mengaji sama beliau yang bersama
pada acara yang kedua tanggal 28 ya, yaitu di Majlis Al-Hidayatullah. Insyaallah banyak para ulama, para hadirin yang akan ikut serta hadir dalam acara tersebut. Insyaallah Ustaz Abdul Somad dia sudah telepon saya, kemudian juga doakan Habib Muhammad Rizik Sihab juga insyaallah sudah teragendakan sama beliau. Jadi insyaallah akan hadir, dan para ulama lainnya, para guru-guru lainnya insyaallah akan hadir. Yang baca Fatihah mudah-mudahan untuk tanggal 21 dan juga tanggal 28 kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, kita diberikan hikmah untuk bisa menghadiri dari majlis-majlis yang baik itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih